Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Dewi dengan NIM 207210053. Saya dari kelas 4A Tadis Biologi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah Metodologi Penelitian. Seperti yang kita ketahui, biologi merupakan bagian dari bidang ilmu pengetahuan alam atau IPA. Pelajaran ini memberikan beraneka ragam pengalaman belajar untuk memahami konsep dan proses sains. Proses dalam sains berarti bahwa diperolehnya pengetahuan yang berupa fakta, konsep, dan prinsip melalui kegiatan ilmiah untuk menggambarkan kejadian alam. Saat proses pembelajaran biologi, siswa berpeluang akan mengalami kesulitan dalam mempelajari dan menguasai materi pembelajaran. Meskipun guru telah menyajikan materi dengan sebaik mungkin, hal ini terjadi karena gaya belajar dan gaya berpikir setiap siswa tidaklah sama antara satu dengan yang lainnya. Problema yang sering muncul dalam pembelajaran biologi adalah menghubungkan konsep biologi dengan fakta yang pernah dilihat dan dialami siswa dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga siswa membangun pengetahuan yang bermakna dalam benaknya. Untuk bisa menguasai hal tersebut, tentunya setiap siswa akan melakukan kegiatan belajar dengan gaya belajar dan berpikir masing-masing, dengan tujuan agar menguasai dan memahami konsep biologi yang dipelajari. Nah, untuk gaya belajar sendiri, dalam hal ini merupakan cara yang digunakan setiap individu untuk menyerap informasi dengan mudah, sedangkan gaya belajar merupakan cara setiap individu mengatur dan mengolah informasi tersebut. Jadi, sangat penting bagi setiap individu untuk mengetahui gaya belajar dan gaya berpikir masing-masing dalam proses pembelajaran. Karena dengan begitu, setiap individu akan memiliki modal untuk bisa memecahkan masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Sangat penting bagi setiap individu untuk mengetahui gaya belajarnya. Alasannya adalah itu merupakan salah satu masalah paling signifikan untuk diketahui dalam belajar, agar belajar menjadi efektif dalam prosesnya dan individu bertanggung jawab untuk pembelajarannya sendiri. Sedangkan gaya berpikir bisa menjadikan teknik yang digunakan seseorang untuk mengidentifikasi masalah, untuk memanfaatkan informasi, memilih solusi, dan proses sehari-hari. Kemampuan seseorang sendiri untuk memahami dan menyerap pelajaran berbeda tingkatnya. Ada yang cepat dalam menyerap pelajaran, sedangkan ada pula yang sangat lambat dalam menyerap pelajaran yang telah diajukan oleh guru. Beragamnya cara siswa dalam memahami informasi yang disampaikan guru selama proses pembelajaran. Peneliti melihat sebagian siswa menyukai guru mengajar dan menyampaikan materi secara lisan dan mereka mendengarkan untuk bisa memahaminya. Sedangkan sebagian siswa lainnya lebih menyukai guru mengajar dengan cara menuliskan segalanya di papan tulis. Dengan begitu mereka bisa membaca untuk kemudian mencoba memahaminya. Jadi, berdasarkan beberapa masalah di atas, gaya belajar dan gaya berpikir siswa merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran secara efektif. Maka dari itu, peneliti mengangkat judul Analisis Gaya Belajar dan Gaya Berpikir Siswa Kelas 11 di Mansatu Batanghari. Baik, itulah yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.